Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nuriski dengan NPM A1E024041. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi praktikum gelombang yang berjudul tentang osilasi teredam. Di sini saya akan menjelaskan materi apa sih pengertian dari osilasi teredam itu sendiri. Di mana osilasi teredam ini adalah sebuah gerak bolak-balik yang amplitudonya semakin mengecil yang seiring waktu karena adanya gaya redaman seperti gesekan udara, gesekan fluida atau gaya hambat. Terus energi sistemnya ini berkurang sehingga getarannya perlahan berhenti. Lanjut, adapun tujuan pada praktikum osilasi teredam ini, di mana yang pertama kita dapat memahami fenomena osilasi teredam. Terus yang kedua kita menentukan koefisien redaman berdasarkan jenis fluida, dan yang ketiga yakni menyimpulkan jenis redaman berdasarkan hasil percobaan. Selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan pada praktikum osilasi teredam ini, di mana yang pertama yakni beban, terus yang kedua pegas, yang ketiga statif, yang keempat gelas ukur, yang kelima penggaris, yang keenam neraca Ohaus, yang ketujuh perekam video, yang kedelapan air, yang kesembilan itu minyak, dan yang terakhir yang kesepuluh yakni software tracker atau aplikasi tracker untuk pembuatan gelombang. Adapun persamaan rumus osilasi teredam, di mana gerak osilasi teredam ini dapat ditulis sebagai XT sama dengan AC min BT cos omega dt, di mana A itu adalah amplitudo awal, terus B itu konstanta redaman, dan omega D itu frekuensi osilasi teredam tersebut. Next, selanjutnya ada penyebab terjadinya redaman, di mana redaman ini disebabkan oleh gaya-gaya yang menentang jarak seperti gaya gesek, hambatan udara, dan hambatan fluida lainnya. Terus, gaya ini juga mengubah sebagian energi getaran ini menjadi panas sehingga amplitudonya itu semakin mengecil. Selanjutnya ada jenis-jenis osilasi teredam, di mana terdapat 3 jenis utama, yakni yang pertama yakni redaman lemah atau underdamped, di mana benda ini tetap berosilasi tetapi amplitudonya itu mengecil. Terus yang kedua ada redaman kritis atau critical damping, di mana benda ini kembali ke posisi keseimbangan dalam waktu tercepat sampai berosilasi. Terus yang ketiga redaman kuat atau overdamped, di mana benda ini kembali ke posisi keseimbangan saat lambat dan tanpa osilasi. Selanjutnya ada contoh-contoh osilasi teredam di kehidupan sehari-hari, seperti ayunan bandul, jam yang akhirnya berhenti, terus shock absorber atau peredam kejut pada sepeda motor atau mobil, terus garpu tala yang suaranya melemah, terus ada pegas pintu otomatis yang menutup perlahan, dan contoh pada getaran benda yang jatuh. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya redaman, di mana jenis fluida seperti udara, air, oli, terus bentuk bendanya itu yang aerodinamis atau tidak, terus kecepatan benda, di mana semakin cepat hambatannya semakin besar, namun sebaliknya. Terus massa benda, di mana massa besar redamannya lebih kecil efeknya, dan sebaliknya. Adapun ciri-ciri osilasi teredam, di mana amplitudonya selalu mengecil setiap periode, terus energi sistemnya ini berkurang terus-menerus, bendanya bergerak menuju keseimbangan dan tidak pernah melampaui amplitudo awal, dan frekuensi osilasinya ini lebih rendah daripada frekuensi yang dialami.
Terakhir, yakni ada kesimpulan, di mana dapat disimpulkan pada praktikum osilasi teredam ini adalah gerak bolak-balik yang amplitudenya itu semakin mengecil karena adanya gaya redaman seperti gesekan udara atau hambatan fluida yang mengurangi energi sistem tersebut. Dan terus, redaman ini menyebabkan benda yang perlahan kembali ke posisi keseimbangan dan membuat frekuensi getaran ini menjadi lebih kecil daripada frekuensi yang dialaminya, sehingga energi osilasi ini terus berkurang seiring waktu dan pada akhirnya geraknya itu berhenti. Itulah materi yang dapat saya sampaikan pada praktikum gelombang yang berjudul tentang osilasi teredam. Saya akhiri, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih.